Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan kita masih membahas hasil dari survei Indobarometer yang menyatakan Jokowi masih dipercaya sebagai presiden untuk 2019 mendatang. Saya kembali lagi ke Mas Hadi. Mas Hadi, ada tadi yang terakhir kita bahas adalah masih dianggap sebagai boneka. Nah, seperti apa sih sebenarnya konkret pertanyaannya kemudian muncul jawaban seperti itu dari responden? Kalau ini kan pertanyaan terbuka ya, Pak Kris. Jadi pertanyaan terbuka ini kita tidak memberikan jawaban kepada masyarakat dan ini murni muncul dari masyarakat. Tidak ada pilihan juga. Tidak ada pilihan. Nah, di situ memang kita tanyakan tentang kegagalan pemerintahan Jokowi JK apa misalnya kan. Nah, mereka jawab, oh Pak Jokowi masih sebagai pemimpin boneka. Nah, apa yang disebut dengan pemimpin boneka ya masyarakat punya penilaian tersendiri. Seperti apa? Misalnya kan mungkin Pak Kris mungkin bisa melihat dari sisi politiknya seperti apa. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Pak Kris masih terasa seperti boneka. Saya ada merasa boneka. Merasa boneka itu sebenarnya ketakutan dari sebelum Jokowi memimpin loh, bahwa dia akan menjadi pemimpin yang sepertinya di bawah pekerja partai begitu. Kalau awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden memang betul-betul di black campaign seakan-akan Ibu Mega menggendong Pak Jokowi kan, itu memang terjadi. Tetapi sebetulnya lama-lama Anda tahu persepsi saya apakah sudah out of touch dari masyarakat ya, tapi saya sebetulnya tidak merasakan bahwa masyarakat kok punya persepsi sebagai boneka itu loh. Karena apa? Karena memang sekarang ini dia lebih independen ya, hanya tentu lebih dekat dengan Mbak Mega, tapi Mbak Mega pun juga memberikan porsi kepada Pak Jokowi ini sebagai seorang presiden yang dia juga membatasi campur tangannya Bu Mega ini ya. Itu menurut saya kemajuan yang luar biasa. Nah, tapi bahwa masih ada kesan seperti itu namanya ini persepsi yang mungkin masyarakat juga tidak begitu paham bagaimana mungkin karena memang sering terlihat bersama di acara-acara atau kemudian nggak tahu kita. Yang jelas persepsi elit dengan persepsi masyarakat kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Nah, ini karena ini juga ini kalau ini pertanyaan terbuka bahwa Jokowi dianggap masih sebagai boneka, itu bagi saya harus menjadi perhatian presiden nih. Ya, kalau ini memang pertanyaan terbuka ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan Jokowi untuk melepas anggapan bahwa dia itu selalu dipersepsikan sebagai boneka dari partai? Sebab kalau saya tidak melihat. Saya tidak melihat, dan saya memang surprise kalau Pak Jokowi sekarang masih disebut sebagai boneka ya. Karena apa? Karena sebetulnya image ketergantungan Pak Jokowi terhadap partai dan terhadap Mbak Mega juga sudah tidak begitu menyolok lagi kan. Dan Mbak Mega juga mengambil jarak sehingga seakan-akan janganlah kemudian seakan-akan Pak Jokowi itu cuma anak asuhannya ya. Itu tidak, tapi mungkin sekali publik mempunyai betul-betul mempunyai persepsi yang berbeda karena tadi runtang-runtung kemana-mana gitu-gitu, dan memang Ibu Mega kan seakan-akan sangat keibuan, perilakunya juga sangat itu mungkin bisa dimengerti tuh. Dan juga bisa jadi karena dukungan partai, karena memang dibutuhkan juga, karena kan partai pemenang kemudian juga memiliki kursi yang luar biasa di DPR, dan tentu ini mungkin menjadi salah satu anggapan masyarakat bahwa benar bahwa ini adalah merupakan boneka dari partai tertentu misalnya. Tapi Jokowi tidak bisa juga melepaskan itu karena itu dukungan pemerintah. Atau mungkin justru masyarakat juga punya penilaian kok Pak Jokowi itu kurang mendapatkan dukungan dari partai-partai. Misalnya dalam mengatasi krisis-krisis beberapa bulan terakhir ini, tidak ada partai-partai yang betul-betul mau membela dia di dalam isu-isu yang sangat sentral yang berkaitan dengan primordial. Atau mungkin seperti itu, saya nggak ngerti juga sih. Tapi bisa itu multi interpretasi seperti itu. Baik. Kita coba bahas faktor-faktor lain yang dianggap merupakan faktor kegagalan dari Presiden Jokowi. Ada faktor ekonomi. Kemudian ada stabilitas politik juga. Stabilitas politik itu gonjang-ganjing isu-isu dan sebagainya yang berkembang. Itu juga bisa menjadi salah satu yang dianggap masyarakat sebagai kegagalan dalam artian dia membangun komunikasi politiknya ya. Kalau untuk ekonomi, Pak Kris, Anda menganggapnya ini sesuatu yang tidak begitu maksimal dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi, atau memang keadaannya secara global memang tidak menguntungkan untuk pemerintahan Jokowi? Yang maksudnya ekonomi, bayangan saya kalau responden itu ekonomi itu bagaimana sebetulnya harga cabai. Kesejahteraan yang memang sehari-hari. Kalau kemudian petani, bagaimana ketepatan datangnya benih dan pupuk ke petani. Urusan perut lah ya. Urusan seperti itu bisa dimengerti. Memang beberapa bulan terakhir ini memang kemelut sekali kan. Ya,
pasokan daging, apalagi harga cabai itu seperti roller coaster aja tuh, harga seperti itu. Dan kemudian juga mungkin ada terlalu cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan panen panen tembakau dan lain sebagainya bisa kemudian tidak sesuai yang diharapkan. Iya. Itu memang itu faktor eksternal artinya, ya, sesuatu faktor yang tidak bisa seperti itu dikendalikan. memang bisa menciptakan persepsi seperti itu. Tapi memang kalau soal ekonomi yang agak lebih makro kan sebetulnya kita pun kedodoran juga toh. Artinya budget tidak cukup ya kan, kemudian juga mungkin PNS juga gaji uang sampingannya yang dulu banyak sekali bimbingan teknis di hotel-hotel dengan begitu banyak pertemuan ini sudah sangat berkurang, itu mungkin juga bisa sangat dirasakan. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun rumusannya itu tidak dirumuskan mengenai soal-soal bahwa APBN tidak bisa menjadikan stimulus daripada ekonomi nasional, ya, rumusnya bukan begitu, tapi rumusannya yang dibayangkan, wah cabai susah ini, gitu. Gini garam juga susah, ya kan, dan sebagainya. Lebih ke sembako nih Pak. Lebih ke sembako. Iya. Bukan persoalan bagaimana secara abstraksi bisa mengatakan, ini kan begini. Ini urusannya karena APBN ini tidak bisa menjadi stimulus karena masih banyak uang yang tidak bisa dicairkan atau uang yang didepositokan dan sebagainya lah, seperti itu. Oke, kalau soal infrastruktur Pak Kris, ini kan sebenarnya sudah dijalankan, uang sudah digelontorkan, pembangunan sudah mulai terasa, tetapi mengapa itu sepertinya tidak membuat puas masyarakat? Infrastruktur sama Pak Jokowi itu yang dibangun di luar Jawa, di Wamena, di Kalimantan, Sulawesi Barat, kemudian di perbatasan. Itu minimum paling cepat 5 tahun lagi akan mengenerate ekonomi lokal di situ ya. Tapi kan belum ini, ya kan. Jadi beda kalau kemudian Pantai Utara dibangun tol besar atau jalan yang lancar dan pelabuhan-pelabuhan semua. Tapi ini tidak. Jadi ini Pak Jokowi ini memang menghadapi dilema. Dilema pertama, dia karena tidak mendapatkan dukungan mati-matian dari partai, dia harus menjadi populis. Gitu. Untuk menjadi populis, dia juga harus bisa membuat citra bahwa dia bekerja dengan benar, dan dia bekerja dengan benar dengan membangun yang tepat. Semua itu dibangun di daerah dan sebagainya. Tetapi hasil daripada kerja-kerja ini selama 1-2 tahun ini belum terasakan. Mengapa belum terasa? Karena untuk bangunan itu memang menjadi kemudian bisa memproduksi suatu perekonomian, tidak tiba-tiba dibangun rel kereta api, tumbuh, pada tidak bisa begitu, mesti pelan-pelan dulu. Ini sudah ada rel kereta api, sehingga saya kalau jualan sekarang tidak usah muter-muter, tapi bisa lebih cepat. Tapi itu perlu waktu. Terus orang ekonom mengatakan ya paling cepat 5 tahun. Kalau infrastruktur di daerah-daerah itu bisa kemudian menghasilkan, mengenerate suatu perekonomian yang bisa memakmurkan pada level-level tertentu. Tapi sekarang kan belum. Sekarang begitu. Dan pernah disalahkan. Kenapa kok bangun di luar Jawa? Kok nggak di Jawa? Ada yang menyalahkan begitu juga memang. Baik. Di segmen selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai poin yang juga cukup menarik tadi, bagaimana kepercayaan terhadap Jokowi tinggi, tetapi terhadap pemerintahannya tidak setara dengan kepercayaan terhadap Jokowi. Apa yang menjadi kesalahan di sana kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.